Sebagai seorang warga negara yang peduli dengan masa depan anak-anak bangsa, saya merasa tergerak untuk berbagi pandangan mengenai program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah gizi yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Namun, setelah melakukan pengamatan dan mendengar berbagai keluhan dari siswa, saya merasa perlu untuk mengungkapkan bahwa program ini belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan gizi yang seharusnya. Temuan awal, standar gizi yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan gizi yang dilakukan oleh beberapa pihak, hanya 1 dari 6 jenis sajian menu makan bergizi gratis yang memenuhi standar angka kecukupan gizi sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Dalam belait tersebut, diatur bahwa porsi makanan untuk anak usia sekolah dasar harus mengandung antara 500 hingga 700 kalori, serta mencakup karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, serta buah dalam sekali makan. Namun, kenyataannya, banyak siswa yang mengeluhkan kualitas dan kuantitas makanan yang mereka terima. Keluhan siswa, rasa dan kualitas makanan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh BBC News Indonesia, saya menemukan bahwa banyak siswa mengeluhkan rasa sayuran yang pahit dan agak kecut. Beberapa dari mereka juga merasa kecewa karena tidak mendapatkan susu seperti yang dijanjikan. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa sekolah terlambat hingga 2 jam dalam menerima makanan bergizi gratis. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, apakah program ini benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak? Pentingnya evaluasi dan perbaikan. Sepertinya masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program ini sangat krusial dan harus segera dievaluasi. Jika tidak, anggaran yang telah digelontorkan untuk program ini akan terbuang sia-sia. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, mengakui bahwa meskipun program ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Dia meminta publik untuk terus mendukung program Prabowo Gibran ini, meskipun ada banyak temuan yang perlu diperbaiki. Kanan sayur nih. Ancaman Terus gimana food dong? waste, pemborosan yang mengintai. Salah Dikasih satu ke teman, isu yang yakin? sangat mengkhawatirkan terkait Kalau dengan sehari-hari di program rumah, ini makan sayur nggak sih? adalah potensi Makan terjadinya food waste atau pemborosan makanan. Food waste merujuk pada makanan yang dibuang meskipun masih layak konsumsi. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi secara global berakhir menjadi limbah setiap tahunnya. Di Indonesia, fenomena ini juga terjadi dan program makan bergizi gratis berpotensi menjadi salah satu penyebabnya. Dampak negatif food waste. 1. Dampak lingkungan. Makanan yang terbuang akan berakhir di tempat pembuangan sampah, di mana mereka membusuk dan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas-gas ini berkontribusi pada pemanasan global dan pencemaran lingkungan. 1. Dampak ekonomi. Food waste menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Rumah tangga menghabiskan uang untuk membeli makanan yang tidak dikonsumsi, sementara produsen dan distributor kehilangan potensi keuntungan. 1. Dampak sosial. Di saat yang sama, jutaan orang di seluruh dunia menderita kelaparan. Food waste mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi pangan, di mana makanan berlimpah di satu tempat tetapi tidak tersedia di tempat lain. Mengatasi ancaman food waste. Untuk mengatasi ancaman food waste dalam program makan siang dan susu gratis, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, perencanaan yang lebih matang dalam menentukan jumlah makanan yang dibutuhkan berdasarkan data real sangat penting. Kedua, menu yang disajikan harus sesuai dengan selera anak-anak agar mereka mau mengonsumsinya. Ketiga, penerapan sistem pengelolaan sisa makanan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Kesadaran masyarakat kunci untuk mengurangi pemborosan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan makanan. Dengan melibatkan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program DAM dalam upaya pengurangan food waste, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya memperlakukan makanan dengan penuh penghargaan. Edukasi tentang nilai makanan dan dampak dari food waste harus menjadi bagian integral dari program ini. Melalui kampanye yang melibatkan sekolah, orang tua, dan komunitas,
kita dapat membangun kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya mengurangi pemborosan makanan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi anak-anak di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan mengatasi masalah yang ada, termasuk food waste, kita dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi sebuah inisiatif, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi generasi mendatang. Saya berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan program ini, sehingga setiap anak di Indonesia mendapatkan akses ke makanan bergizi yang layak. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita dan mengurangi masalah gizi yang selama ini menjadi tantangan besar. Mari kita dukung program ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.